Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang menonton YouTube Tony Sastrajaya selalu diberi kesehatan, umur panjang, apa yang dicita-citakan segera tercapai. Amin, amin ya robbal alamin. Pagi ini coba memberi solusi hukum, memberi pendapat hukum tentang pernikahan yang tidak diketahui oleh istri pertama. Baru saja saya baca inbox, tapi inboxnya udah lama, baru kebaca. Di sini saya sampaikan juga teman-teman, kalau inbox atau komen belum saya tanggapi, bisa WA, bisa SMS, bisa telepon. Khawatirnya saya seperti ini, inbox udah 2 bulan baru kebaca pagi ini, di mobil pula kebaca. Saya takut lupa, walaupun badan lagi lemes, lagi kurang enak badan, tetap saya kasih solusi. Dia nanya, "Pak, suamiku itu ternyata sudah nikah, sudah punya anak. Gimana Pak? Itu Pak, saya mau gugat cerai aja Pak. Itu hukumnya seperti apa?" Jadi dalam teori itu nikah siri yang tidak tercatat. Nikah siri itu sah, diperbolehkan oleh agama, tapi negara belum, karena diatur oleh Undang-Undang Nomor 74 tentang pernikahan. Kalau nikah siri secara agama sah-sah saja. Kalau dia ternyata ada surat, ada buku nikah, itu ada manipulasi data, karena negara tidak bisa mengizinkan begitu saja untuk suami atau istri nikah kedua kali. Ada yang pakai surat nikah, ada syaratnya, tapi nggak semudah itu. Syaratnya yang pertama harus ada izin dari istri pertama atau dari istri pertama, harus ada izin. Apakah dengan adanya izin langsung boleh nikah lagi? Belum, harus ada penetapan. KUA tidak akan mau menerima langsung ada izin dari istri pertama, KUA menikah kan nggak mau menerima. KUA pasti sama menyarankan untuk minta penetapan ke pengadilan agama. Prosesnya ada permohonan, syarat-syaratnya ya surat nikah yang pertama dan lain-lain ya, itu ditentukan oleh pengadilan agama. Terus tadi surat izin nikah dari istri itu, jadi nggak mudah untuk nikah kedua kali. Nah, tadi kembali lagi, sah tidak? Kalau untuk agama sah, boleh-boleh saja, tapi negara belum. Bisa nggak ngelaporin? Bisa. Zina. Nah, konteks zina di dalam ajaran agama melakukan persetubuhan di luar nikah, itu konteks zina. Tetapi kalau di dalam undang-undang, walaupun dia sudah menikah siri, menurut teori hukum itu zina, karena belum tercatat, negara belum mengakui. Kalau negara belum mengakui, artinya belum, dalam teorinya belum dikatakan suami istri, tidak diakui oleh negara. Kasihan kalau yang nikah siri apabila yang pertama punya anak, bapaknya bingung, bapaknya siapa, karena syarat akte kelahiran itu harus ada surat nikah. Syarat akte kelahiran harus punya surat nikah. Anak nggak bisa langsung binti A, B, C atau bejo atau bedul di akte kelahirannya, tidak bisa. Harus ada, pasti dukcapil akan nanya, mana surat nikahnya Pak. Kalau nggak ada surat nikah nggak bisa ya. Kelemahannya di situ, banyaklah kelemahannya. Kembali lagi ke tadi, bisa laporin pidana, bisa.
selama si perempuan istri pertama ini tidak pernah mengizinkan, istri pertamanya ini punya bukti kalau si suaminya sudah nikah, apalagi tadi bilang sudah punya anak, itu menjadi bukti banget. Bisa melaporkan itu, bisa melaporkan istri suaminya yang nikah lagi tanpa izin, tanpa persetujuan, tanpa ada penetapan pengadilan agama setempat. Ya, itu yang dikatakan dengan menikah di bawah tangan. Tuh, saudara-saudaraku yang laki-laki, kalau mau nikah lagi ngomong baik-baik sama istri. Ibu, mah, mbok, izin saya mau nikah lagi boleh tidak? Tapi alasannya yang tepat. Saya sendiri nggak berani, nggak berani, takut. Jadi kalau saudara-saudara, abang, kakak, adik, om, paman yang mau menikah, monggo silakan. Tapi kembali lagi, cari aman lah, cari aman. Harus izin istri tua, istri pertama, istri yang sah. Itu kita harus izin. Kalau tidak, ada konsekuensi hukumnya, ada pidananya juga ada. Itu bahaya. Kesian, ada jurisprudensi, putusan-putusan pengadilan yang pernah ada. Di Lampung Tengah juga ada proses hukum Tosa, melaporkan si suaminya sudah menikah lagi, sudah lagi proses. Terlapornya juga lagi dicari. Nah, itu ya, karena terlapornya si suaminya entah di mana sekarang, karena sudah ada panggilan untuk dia, mungkin kabur dia, nggak berani menghadapinya. Ya, itu bicara pernikahan di luar nikah siri ya, yang tidak tercatat di KUA. Nah, apabila ini sudah terjadi, sudah nikah, sudah punya anak, terus istri pertama memperbolehkan. Nah, istri pertama memperbolehkan, tapi sudah terjadi. Tadi kan bicara belum nikah. Sekarang kalau sudah terjadi, bagaimana? Setelah punya anak, mungkin istri pertama kasihan dan sebagainya, akhirnya mengizinkan, boleh. Nah, kalau boleh, ajukan lagi ke pengadilan, mengajukan lagi surat izinnya diperbolehkan, itu buat isbat nikah, permohonan lagi. Nanti biarkan majelis hakim yang menilai, majelis hakim yang memutus boleh atau tidaknya, sudah sah atau tidak. Tapi kembali lagi, syarat-syaratnya harus diberikan, syarat-syaratnya harus ada. Syarat utama sih istri pertama mengizinkan, itu syarat utama ya. Oke, ini saya menjawab inbox atau komen yang sudah banyak bulan yang lalu. Saya lupa, saya belum kebaca. Jadi teman-teman, saudara-saudara, rekan-rekan, kalau ada yang mau inbox tidak terbaca, langsung WA saya saja, langsung SMS saya saja. Kalau lupa, saya kasih nomornya 08211 0934 469. Saya ulangi, 08211 0934 469. Itu nomor simpati. Telepon bisa, WA bisa, SMS bisa. Dan sekali lagi, kenapa saya sering sekali membuat YouTube di mobil? Karena di mobil ini santai, di mobil ini nggak ada kegiatan. Saya buka-buka inbox, saya buka-buka WA, SMS, ternyata ada, baru bisa saya mainkan. Nanti kalau saya tunggu-tunggu, nanti lupa, kasihan yang membutuhkan jawabannya, disangka sombong pula saya. Itu aja saudara-saudara, temanku. Kembali lagi saya doakan semoga kita semua selalu sehat, umur panjang, selalu diberi kemudahan dalam melaksanakan suatu kegiatan apapun. Sukses selalu dunia dan akhirat. Dari Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, SHMH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun.